ibu semuanya berdiri, termasuk bapak-bapaknya juga ikut berdiri. Kita mau speaking dulu Bapak ya. Oh, siap Bapak sini Pak. Bapak boleh, Bapak ngajakin sekalian. Yang mulai semuanya. Termasuk dari pola pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh. Nah, mudah-mudahan ke depannya juga ibu-ibu yang belum memiliki usaha, pena juga yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial, yaitu Pahlawan Ekonomi Nasional. Pahlawan Ekonomi Nasional itu adalah program permodalan yang diberikan untuk KPM PKH yang masih aktif jika IRP 2K2 gabungan sekecamatan Ibihia Kota Tasikmalaya. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, pada para saudaranya, dan pada para umatnya. Semoga kita semua tercatat termasuk umatnya yang setia sampai akhir zaman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal jasad wa jannatan fil ilm barakatan fil rizqi taubatan qabla maut rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma haqqin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa amrin bil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Wassalatu wassalamu ala nabi wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan Pak. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Sekda, Bapak Dr. Kecamatan Ibinyan. Di sini ada bantuan-bantuan kesejahteraan sosial yang mendampingi pendamping PKH yang terus-menerus memotivasi para penerima. Bisa hadir dengan kita, yaitu bapak-bapak ibu semua. Ini asli orang sosial. Jadi setiap ada kegiatan PKH, kayak tempat lurah wayang hadir PKH hadir setuju. Lurah wayang PKH itu PKH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa malah ba'du. Yang saya hormati Pak Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Pak Dr. Andes Haji Iman Diksana Senudi MSI. Yang saya hormati Koordinator Pendamping PKH Kota Tasikmalaya. Yang saya hormati rekan-rekan lurah Kecamatan Inian. Yang saya hormati para pendamping PKH Kecamatan Inian. Yang saya hormati dan saya kesempatan sehingga kita bisa hadir di sini dalam rangka kegiatan pertemuan kedua yang difasilitasi oleh pendamping PKH. Salawat serta salam juga tetap kita curahkan bagi kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kami yang jumlahnya sekitar 6.400, cukup banyak sekali, apalagi yang menerima bantuan beras sampai 12.000. Kecamatan ini betul diperhatikan giginya, jangan sampai ada kita kekurangan gigi yang akhirnya nanti untuk berpikirnya ya agak kurang. Satu orang tapi kami nanti yang sebagai kesehatan lingkungan dan kalau untuk perhatikan lagi lalu masalah sampah pun saya pasang kemana pun kasih sukan keburuan batu kebun batu mengadakan pemicuan ODF. Jadi itu juga untuk meningkatkan derajat kesehatan. Jadi kami ibu-ibu, ibu Mina pas Perandur Sakiteng, mudah-mudahan ada dari ASMIA juga, ya dari kita juga minimal bisa disebutkan. Dan juga disekadari dengan tabungan sampah, mudah-mudahan ya untuk beberapa hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ibu-ibu apa tadi senang hayam? Ya baru nak bes tapi kenapa? Udah tensi. Tadi bumi sama ya terus kebugaran gitu kan. Ya kali-kali ada kalau kita orang senang hayam lah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wabarakatuh. Untuk berhormat Pak Camat Irian, Bapak Ibu Lurah Kecamatan Irian, Pak Koordinator Kota PKH Rijal, oke Bapak Ibu para pendamping, Bapak Ibu Ketua Kelompok, oke sadayana, apalah ibu-ibunya singkatan Abi itu tenan tak apa lagi gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang kaya sehat, kaya rahmat sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam mugia salawat dilimpah curahkeun ka junjungan urang Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kula wargana ka sahabat wa ka sadaya umat nutukeun kajaran mantena hingga zaman. Ibu-ibu sadayana anu dimuliakeun Allah,
sehat-sehatnya, alhamdulillah. Semangat diundang P2K. Tujuan PKH kan kesejahteraan keluarga. Jadi kalau yang pemerintah mah itu ibu-ibu pokoknya kita sejahtera. Udah sejahtera, ulah seterasna ngelakuin batasan di pemerintah kada biasa mani. Memang kalau pemerintah kumaha jadi batas. Aya kegiatan kedua para pendamping, ya kan tadi. Saya sendiri jadi bagi ayah yang dibuat siap jadi mereka mandiri kemudian mereka berdaya jadi berikan terus graduasi bahkan alhamdulillah sama ini para ulama terus atau sekarang kemudian dulu atau sudah sambutan ini dipakai saja Sebelum itu saya mau memperkenalkan sedikit Bapak. Di Kecamatan Biang ini terdapat 11 pendamping karena mungkin ada beberapa Bapak belum tahu ada 11 pendamping PKH. Mohon untuk bersiap-siap mendampingi wilayah Kelurahan Sirnagali dan Sukamaju Kidul. Yang kedua, Ibu Dian berdiri. Ibu Dian ini mendampingi wilayah Sukamaju Kidul, Kelurahan Sukamaju Kidul. Yang ketiga, Ibu Melinda mendampingi wilayah Kelurahan Indian. Yang keempat, Ibu Dewi. Kebetulan Ibu Dewi ini mendampingi Kelurahan Sukamaju Kidul dan Parakanyasan. Yang kelima, Ibu Tina. Ibu Tina ini mendampingi Kelurahan Panyingkiran. Selanjutnya Ibu Eka. Ibu Eka ini kebetulan mendampingi Kelurahan Parakanyasan. Ibu Ida ini suhunya Sukamaju Kaler karena selalu di Sukamaju Kaler. Termasuk bapaknya, ayo Bapak Andri ini mendampingi Sukamaju Kaler dan Kelurahan Sirnagali. Bapak Ismail ini mendampingi Sukamaju Kaler ya, Sukamaju Kaler dan Panyingkiran. Terus Bapak Ari, mana Bapak Ari ya? Ada Bapak Ari itu mendampingi Panyingkiran dan Parakanyasan. Saya sendiri terakhir, saya Indri Sugari mendampingi Kelurahan Indian dan Sirnagali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum ditutup kita punya door prize dulu Bapak. Ada karena kita diam di Kota Tasikmalaya. Ibu PJ Kota Tasikmalaya namanya saha? PJ Wali Kota Malaya. Ibu apa ini wali dia Ibu? Apa dia saha Ibu Nabina? Laras siapa PJ Wali Kota Tasikmalaya? Laras, cari. Hese, ulang hese. Mati, di bapak. Kecamatan Iliang ya. Kecamatan Iliang ya sabara kelurahan. Kecamatan Indian ada berapa kelurahan? Dan sebutkan itu namanya. Saha heula Sultan abi heula. Namina saha Ibu? Ibu Ida sabaraha kelurahan?
Dr. Andes Ipan Diksan MSI. Kedang abdi Bapak Sekda senang. Ieu teh saling teh diindihian. Saha camat indihian Ibu? Kamayun. Kamayun. Kamayun ulah pikir aku tuh. Kamayun. Kamayun. Anu hoyong lupa. Anu kasep. Bapak camat indihian. Ayo kudu lengkap aya ge. Bapak Nandang Iskandar Zulkarnain MSI. Leres Bapak. Leres. Hiji deui, tos 5 dibagi. Kembali dia karena kita ada di Suka Maju Kidul. Iya, silakan. Ibu Hajah Yanti Damayanti leres Ibu. Leres. Bu Lurah, alhamdulillah dibagikan dulu sepertinya karena sudah ini untuk door prize-nya sudah siap. Ada 2 dari Bapak Haji Iman Diksan. Mangga diberikan secara simbolis. Ya, boleh. Sami dah sambung paling. Haji. Ambil nama Sami mohon di Bapak. Ya, satu lagi. Iya. Yang satu diberikan oleh Bapak Camat. Boleh. Aduh, berat Ibu. Pak Camat. Mau di sini. Pak Camat, ya, lihat Pak Camat. Oleh Bapak, oleh Ibu Lurah, ya. Murah. Sama Ibu Lurah sudah maju Ibu selaku tuan rumah penyelenggaraan P2 Gabungan. Boleh dipotong dulu Bapak? Ini kan kegiatan rutin yang dilakukan setiap bulan oleh koordinator PKH untuk pembinaan ke para keluarga penerima manfaat. Jadi memang ada pembinaan. Kenapa? Karena mereka tidak hanya sekedar menerima bantuan setiap bulan, tapi juga mereka ada pembinaan-pembinaan. Karena kan yang diharapkannya kan keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera itu memang stimulannya melalui bantuan uang. Tapi kan tidak hanya uang, juga bagaimana membina keluarga mereka sehingga menjadi keluarga yang sejahtera, kaitan dengan pengasuhan anak, kaitan dengan gizi keluarga, kaitan dengan lain-lain, termasuk juga mendorong bagaimana mereka mudah-mudahan ke depan bisa mandiri. Nah, ini kan dimotivasi oleh para pendamping, dan ini kegiatan yang rutin setiap bulan. Biasanya dilakukannya di tiap kelurahan, tapi gagasan dari Pak Koordinator Kota, Kang Rijal, sekali-kali disatukan satu kecamatan, sehingga mungkin bisa ada pertukaran informasi, juga bisa saling memotivasi. Mereka juga tahu di kelurahan yang lain bagaimana. Nah, ini kegiatan yang baik, yang positif menurut kami. Saya berharap ya keluarga penerima manfaat ini ke depan bisa didorong mereka menjadi mandiri. Jadi menjadi PKH berdikari, kemudian bisa jadi mandiri, sehingga mereka tidak lagi tergantung dari bantuan pemerintah. Nah, ini kan harapan kita seperti itu. Sehingga kita juga berharap angka kemiskinan itu bisa turun. Nah, salah satunya bisa turun yaitu mereka dicoret dari data miskin karena mereka sudah mampu kan. Nah, ini barangkali yang juga perlu jadi pemikiran pemerintah, tidak hanya ini dari pemerintah pusat tapi juga bersama pemerintah Kota Tasikmalaya untuk bisa bersinergi gitu. Ya. Makasih Pak. Acara ini dalam rangka monitoring P2K2. Apa itu P2K2? Itu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Pada dasarnya kegiatan ini sudah dan sering dilakukan oleh setiap pendamping di tiap dampingannya masing-masing. Tetapi pada momen ini P2K2 gabungan seluruh kecamatan, perwakilan dari setiap kelurahan. Tentunya ada targetan, yaitu bagaimana mindset atau pola pikir penerima PKH ini berubah dari segi perilaku, dari segi keadaan supaya lebih baik dan sejahtera lagi.
Pada kesempatan ini ada kurang lebih 150 peserta, itu disebar pesertanya dari seluruh kelurahan, dari 6 kelurahan di kecamatan ini ya. Yang saya sebutkan perubahan pola pikir, perubahan mindset, bagaimana penerima manfaat kedepannya lebih kepada berdaya guna, sejahtera, dan tidak tergantung lagi terhadap bantuan dari pemerintah. Jadi ini pertemuan para PKM PKH penerima manfaat dari program PKH. Meskipun ini tidak semuanya hanya perwakilan dari masing-masing kelurahan, karena memang di tingkat kelurahan juga beberapa kelompok RW juga dari pendamping PKH selalu minimal 1 bulan sekali mengadakan pertemuan dengan para PKM PKH. Jadi tujuan dari pertemuan di samping yang di masyarakat ini juga dalam rangka untuk mempererat tali silaturahmi di antara penerima manfaat program PKH tersebut. Mudah-mudahan ya kedepannya dengan adanya ya program PKH ini, jadi tidak hanya kami terus masyarakat itu diberi bantuan, tapi bagaimana masyarakat juga bisa memiliki keahlian, bisa memiliki kemampuan untuk meningkatkan ekonominya. Juga mungkin tidak hanya ekonomi, bagaimana juga terkait dengan pendidikan anak-anaknya, yang punya anak atau yang balita, bagaimana juga mungkin mengurus balitanya, terus juga asupan gizinya, itu juga memang perlu edukasi, tidak hanya dari pendamping, tapi dari lintas sektor juga perlu memberikan ya pemahaman, pengertian kepada masyarakat. Jadi program PKH itu hanya bukan nampak uang saja, tapi penggunaan dari uang tersebut harus betul-betul sesuai dengan peruntukannya. Karena mungkin ya tujuan kami juga yang awalnya menerima bantuan PKH bisa kedepannya bisa lebih meningkat lagi keterampilannya, kemampuannya, dan bisa lebih sejahtera lagi. Ya terkait sambutan yang disampaikan oleh Pak Sekda, ya intinya sama. Jadi dengan adanya yang tadi disampaikan terhadap KPM PKH, ya supaya angka kemiskinan bisa menurun. Jadi memang jumlah penerima PKH juga harus bisa menurun, otomatis mungkin ya harus ada upaya dari kita semua dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dari penerima program tersebut untuk bisa lebih sejahtera lagi, dan ujung-ujungnya tingkat kemiskinan berkurang, tingkat kesejahteraan meningkat. Yang hadir dalam pertemuan ini alhamdulillah di samping dihadiri oleh Pak Sekda, juga dari koordinator pendamping PKH tingkat Kota Tasikmalaya, para pendamping PKH dari masing-masing kelurahan sekecamatan ini yang alhamdulillah semuanya hadir, dan juga para lurah sekecamatan ini yang ya ikut hadir. Apresiasi yang sebesar-besarnya untuk para pendamping PKH di wilayah kecamatan ini yang sampai bisa menghadirkan beliau di Kelurahan Sukamaju Kidul. Atas kerja keras mereka, akhirnya terselenggara kegiatan seperti ini dari mereka untuk mereka, dan alhamdulillah didukung oleh Pak Sekda. Kalau untuk PKH, mereka kan program Keluarga Harapan. Kedepannya saya berharap mereka tidak terlalu menggantungkan bantuan, tapi mereka sendiri yang nantinya akan memberikan bantuan kepada lingkungan. Berarti kalau misalnya sudah memberikan lepas dari bantuan-bantuan ini, berarti kondisi mereka kan sudah berubah menjadi lebih baik lagi, menjadi kondisi ekonominya meningkat. Program harapan kami seperti itu, makin banyak yang sejahtera, makin banyak yang terbantukan. Jadi lingkungan sekitarnya, karena di samping data yang besar itu masih ada beberapa yang sebetulnya sama sekali perlu dibantu dan belum mendapat bantuan.